Fight me! If you win, the prize is a car and hundreds of thousands of dollars. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah tentang seorang wanita bule cantik yang menantang seorang pria Indonesia untuk adu silat. Tapi ternyata pria Indonesia ini bukanlah orang biasa. Dalam sekejap keadaan berbalik dan membuat wanita bule ini menyesal. Nah, bagaimana ending dari ceritanya? Sebelum lanjut, yuk tekan tombol like-nya, subscribe, dan komen di kolom komentar kalian menonton dari kota mana saja. Kalau sudah, langsung saja kita simak ceritanya. Malam minggu di sebuah sudut kota di Amerika selalu terasa berbeda. Ketika sebagian orang menikmati waktu bersama keluarga atau teman, di tempat tersembunyi ini justru berkumpul orang-orang dengan tujuan yang jauh lebih keras, bertarung. Lampu redup, suara riuh penonton, dan lingkaran manusia yang membentuk arena sederhana menjadi saksi pertarungan demi pertarungan. Uang berpindah tangan, taruhan dipasang, dan sorakan menggema setiap kali ada pukulan yang mendarat. $100 untuk yang pakai jaket hitam, teriak seseorang dari pinggir kerumunan. Ah, dia bakal tumbang cepat, sahut yang lain. Di tengah keramaian itu, berdirilah seorang pria Indonesia bernama Eko Pratama, usia 37 tahun. Ia tidak teriak, tidak ikut bertarung, hanya mengamati dengan tenang. Tatapannya tajam, memperhatikan setiap gerakan para petarung seolah sedang menilai sesuatu. Seseorang di sampingnya melirik. "Kamu baru pertama kali ke sini?" tanyanya. Eko hanya menjawab singkat. Ia cuma lihat-lihat. Pertarungan demi pertarungan berlangsung cepat, brutal, dan tanpa aturan jelas. Namun tiba-tiba, suasana berubah saat kerumunan mulai membuka jalan. Seorang wanita berjalan masuk ke tengah arena dengan langkah penuh percaya diri. Rambutnya terikat rapi, tatapannya tajam, dan aura yang ia bawa langsung membuat suasana menjadi hening sejenak. Namanya Jennifer, 29 tahun. Di tempat itu, semua orang mengenalnya. "Dia lagi," bisik seorang penonton. "Belum ada yang bisa ngalahin dia," jawab yang lain dengan nada kagum. Jennifer bukan petarung biasa. Ia adalah petarung profesional dalam bela diri campuran. Dan di arena jalanan ini, ia sudah menjatuhkan banyak lawan, termasuk pria-pria yang jauh lebih besar darinya. Ia berdiri di tengah lingkaran, menatap satu persatu wajah di sekelilingnya. Senyum tipis muncul di bibirnya, penuh keyakinan. "Masih belum ada yang mau coba lagi?" ucapnya dengan nada menantang. Tak ada yang menjawab. Beberapa orang saling pandang, namun tak satu pun melangkah maju. Di sudut kerumunan, Eko Pratama tetap berdiri tenang. Ia memperhatikan Jennifer tanpa ekspresi, seolah mencoba membaca kemampuan wanita itu. Sementara itu, suara bisik-bisik mulai terdengar di antara penonton. Kalau dia turun, pasti ada yang kalah lagi. Siapapun yang maju cuma buang uang taruhan. Malam itu, arena belum mencapai puncaknya, tapi semua orang tahu, ketika Jennifer sudah berada di tengah, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Suasana yang sempat riuh, kini berubah menjadi tegang. Semua mata tertuju pada Jennifer yang berdiri di tengah arena, menunggu seseorang cukup berani untuk melangkah maju. Ia memutar pandangannya perlahan, menyapu wajah-wajah di sekelilingnya. Namun, seperti sebelumnya, tak ada satupun yang berani menyambut tantangan itu. Dengan nada sedikit mengejek, ia kembali bersuara. "Kenapa diam semua? Katanya banyak yang jago di sini." Beberapa orang hanya tertawa kecil, sebagian lainnya mengalihkan pandangan. Reputasi Jennifer terlalu kuat untuk ditantang sembarangan. Namun, tiba-tiba, tatapan Jennifer berhenti. Matanya tertuju pada satu sosok, Eko Pratama. Pria itu berdiri di barisan depan, tenang, tidak menunjukkan rasa takut, tapi juga tidak terlihat tertarik untuk maju. Jennifer menyipitkan mata, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah Eko. "Hei, kamu," katanya lantang. Kerumunan langsung mengikuti arah tunjukannya. "Kamu yang baru di sini, masuklah ke sini." Suasana langsung berubah. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian tertawa karena merasa akan ada hiburan baru. "Wah, yang baru langsung ditunjuk,"
ujar seseorang. Kasihan juga kalau dia nekat maju, timpal yang lain. Eko tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak terlihat terkejut, namun juga tidak bergerak sedikit pun. Dengan langkah pelan, ia menggeleng. Aku tidak melawan wanita, jawabnya singkat. Sejenak hening, lalu tiba-tiba tawa pecah dari berbagai arah. Hahaha, dengar itu. Dia nolak. Apa dia takut atau sok-sopan? Seseorang di dekat Eko menepuk bahunya sambil tersenyum meremehkan. Kamu kira dia lemah? Belum ada pria yang bisa mengalahkannya di sini. Eko tidak terpancing. Tatapannya tetap tenang, seolah komentar itu tidak berarti apa-apa. Di tengah arena, ekspresi Jennifer mulai berubah. Senyumnya memudar, digantikan oleh tatapan tajam penuh rasa tersinggung. Ia melangkah sedikit lebih dekat ke arah Eko. Suaranya kini lebih serius. Beri dia ruang, katanya kepada kerumunan. Biarkan kami bertarung. Orang-orang langsung mundur, membuka jalan lebih lebar antara mereka berdua. Jennifer kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih menekan. Dengar, kalau kamu bisa menang melawanku, hadiah utama itu jadi milikmu. Mobil, uang miliaran, semua. Sorakan kecil terdengar dari penonton. Tawaran itu bukan main-main. Semua mata kembali tertuju pada Eko, menunggu jawabannya. Namun lagi-lagi Eko hanya menggeleng pelan. Tidak, katanya singkat. Aku tidak bisa melawan wanita. Ucapan itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Wajah Jennifer langsung berubah. Rahangnya mengeras, matanya menatap tajam penuh emosi. Tidak bisa atau tidak berani, ucapnya dengan nada dingin. Kerumunan mulai memanas. Sudah, maju saja. Buktikan kalau kamu bukan pengecut. Namun Eko tetap pada pendiriannya. Ia berdiri tegak, tidak terpancing, tidak terprovokasi. Sikap tenangnya justru membuat Jennifer semakin tersulut emosi. Baginya, ini bukan sekedar penolakan. Ini adalah penghinaan. Ia menarik nafas dalam, lalu berkata dengan suara rendah namun penuh tekanan. Kamu akan menyesal sudah meremehkanku. Malam itu ketegangan mencapai puncaknya. Semua orang bisa merasakan sesuatu yang tidak terkendali akan segera terjadi. Ketegangan yang sejak tadi menggantung di udara akhirnya pecah. Tatapan Jennifer berubah tajam, penuh emosi yang tak lagi bisa ia tahan. Tanpa aba-aba, tanpa hitungan, ia langsung melangkah cepat ke depan. Cukup, ucapnya singkat. Dalam sekejap, tubuhnya melesat. Sebuah serangan pertama dilancarkan begitu cepat, mengarah langsung ke arah Eko. Eko yang tidak menyangka serangan itu datang secepat itu sedikit terkejut. Namun refleksnya bekerja lebih cepat dari pikirannya. Ia memiringkan tubuhnya, menghindari pukulan itu hanya dengan selisih tipis. Hampir saja, bisik seseorang dari kerumunan. Belum sempat suasana tenang, Jennifer kembali menyerang. Kali ini lebih cepat, lebih agresif. Kombinasi pukulan dan tendangan dilancarkan tanpa jeda. Namun yang terjadi justru di luar dugaan semua orang. Eko tidak membalas. Ia hanya bergerak, menghindar, menangkis, dan mundur selangkah demi selangkah, dengan gerakan yang sangat tenang dan terukur. Setiap serangan Jennifer selalu meleset. Pukulan ke wajah, Eko sedikit memutar kepala. Tendangan ke arah tubuh, ia geser posisi dengan ringan. Serangan bertubi-tubi, semuanya seolah tidak pernah menemukan sasaran. Loh, kok nggak kena sama sekali? Dia cepat banget. Itu bukan sekedar menghindar. Bisikan kagum mulai terdengar di antara penonton. Beberapa bahkan mulai maju mendekat, ingin melihat lebih jelas. Jennifer mulai meningkatkan intensitasnya. Nafasnya mulai terdengar lebih berat, namun serangannya justru semakin cepat. Ayo, lawan aku! Teriaknya di sela serangan. Namun Eko tetap diam. Tatapannya fokus, gerakannya efisien, tanpa emosi. Ia seperti membaca setiap arah serangan bahkan sebelum itu terjadi. Waktu terasa berjalan lebih lambat bagi mereka yang menyaksikan. 1 menit, 2 menit. Puluhan serangan telah dilepaskan. Namun hasilnya tetap sama. Tidak satu pun mengenai Eko. Keringat mulai terlihat di wajah Jennifer.
Nafasnya kini semakin berat. Gerakannya yang awalnya penuh tenaga mulai kehilangan ritme. Akhirnya, ia mundur sejenak. Tangannya bertumpu di lutut, mencoba mengatur nafas. "Kenapa?" Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Di sisi lain, Eko masih berdiri tegak. Nafasnya teratur, wajahnya tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Kerumunan kini benar-benar berubah sikap. Luar biasa, dia bahkan belum menyerang balik. Siapa sebenarnya pria itu? Semua orang menunggu kelanjutan pertarungan. Mereka yakin ini belum selesai. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Eko melangkah mundur, lalu berbalik. Ia mulai berjalan keluar dari arena. Sejenak, semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Hei!" teriak seseorang. "Mau kemana kamu? Kamu sudah bertahan, lanjutkan." Namun Eko tidak berhenti, langkahnya tetap tenang, menjauh dari kerumunan tanpa menoleh sedikit pun. "Aku tidak datang untuk bertarung," ucapnya singkat tanpa menoleh. Suasana menjadi hening. Di tengah arena, Jennifer hanya bisa berdiri diam. Nafasnya masih terengah, matanya menatap ke arah punggung Eko yang semakin menjauh. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Bukan karena kalah, tapi karena ia tidak mampu menyentuh lawannya sedikit pun. Di dalam dirinya, muncul perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malu, sekaligus penasaran. Dan malam itu, tanpa ada pemenang yang diumumkan, semua orang tahu sesuatu yang lebih besar baru saja dimulai. Malam itu berakhir tanpa sorakan kemenangan. Tidak ada tangan yang diangkat sebagai pemenang, namun bagi Jennifer, hasilnya terasa lebih menyakitkan dari sekadar kalah. Ia masih berdiri di tengah arena, menatap kosong ke arah tempat Eko tadi menghilang. Nafasnya sudah kembali normal, tapi pikirannya justru semakin kacau. "Kenapa? Aku bahkan tidak bisa menyentuhnya," gumamnya pelan. Beberapa penonton mulai membubarkan diri, namun bisik-bisik masih terdengar. Baru kali ini dia seperti itu. Pria itu aneh, bukan petarung biasa. Seseorang mendekati Jennifer dan berkata, "Kamu tidak apa-apa." Jennifer tidak menjawab. Tatapannya tetap kosong, tapi di dalam dirinya sesuatu mulai berubah. Bukan marah, bukan juga takut, melainkan rasa penasaran yang dalam. Hari-hari berikutnya, malam minggu kembali datang. Tempat itu senawar ramai seperti biasa. Pertarungan demi pertarungan kembali digelar. Namun kali ini ada satu hal yang berbeda. Jennifer tidak lagi datang hanya untuk bertarung. Ia datang untuk mencari. Matanya terus menyapu kerumunan, berharap menemukan sosok yang sama seperti malam itu. Namun Eko Pratama tidak pernah terlihat lagi. "Dia tidak datang?" tanya Jennifer pada salah satu penonton. "Sepertinya tidak," jawabnya. "Aku juga belum pernah lihat dia lagi sejak malam itu." Minggu berikutnya, hal yang sama terjadi. Jennifer kembali datang, berdiri di tempat yang sama, menunggu dengan harapan yang sama. Namun hasilnya tetap kosong. Rasa penasarannya semakin besar. "Aku harus tahu siapa dia sebenarnya," ucapnya dalam hati. Suatu malam, setelah pertarungan selesai, Jennifer menghampiri seorang pria yang sering berada di arena itu. "Kamu pasti tahu sesuatu," katanya tegas. "Pria yang waktu itu, yang tidak bisa aku sentuh. Siapa dia?" Pria itu terlihat ragu sejenak. "Kenapa kamu mencarinya?" "Itu bukan urusanmu," jawab Jennifer singkat. "Aku hanya ingin tahu." Pria itu menghela napas. "Aku tidak tahu banyak, tapi aku dengar dia bukan orang biasa. Dia jarang ke sini. Katanya dia melatih bela diri, sesuatu dari Indonesia." Jennifer sedikit menyipitkan mata. "Di mana?" Pria itu akhirnya memberikan sebuah alamat. Tanpa menunggu lama, keesokan harinya Jennifer langsung menuju tempat yang dimaksud. Ia tiba di sebuah tempat yang jauh berbeda dari arena pertarungan jalanan. Suasananya tenang, tidak ada teriakan, tidak ada taruhan. Hanya terdengar suara langkah kaki dan gerakan latihan yang teratur. Di sebuah halaman latihan, beberapa orang terlihat berlatih dengan gerakan yang rapi dan penuh disiplin. Jennifer memperhatikan dengan serius. "Apa ini?" bisiknya. Belum sempat ia melangkah lebih jauh, seseorang berjalan mendekat dari dalam. Dan disitulah ia melihatnya lagi. Eko Pratama.
Pria itu berdiri dengan tenang mengenakan pakaian latihan. Wajahnya sama seperti malam itu, tenang tanpa emosi berlebihan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang di sekitarnya menghormatinya. "Pak Eko, gerakan saya sudah benar?" tanya salah satu murid. Eko mengangguk pelan. "Perbaiki keseimbanganmu." Jennifer terdiam. "Pak," gumamnya. Saat itu juga ia menyadari sesuatu. Pria yang ia kira hanya penonton biasa ternyata adalah seorang guru silat. Dan untuk pertama kalinya, Jennifer mulai memahami kenapa ia tidak mampu menyentuhnya sedikit pun. Angin sore berhembus pelan di tempat latihan itu. Suasana tenang, jauh berbeda dari hiruk-pikuk arena pertarungan jalanan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Langkah kaki Jennifer terdengar mendekat. Tatapannya tajam, penuh tekad. Ia berhenti beberapa meter di depan Eko yang sedang mengawasi murid-muridnya berlatih. "Akhirnya aku menemukanmu," ucap Jennifer. Eko menoleh pelan. Wajahnya tetap tenang, seolah sudah menduga pertemuan ini akan terjadi. "Kamu datang lagi," jawabnya singkat. Tanpa basa-basi, Jennifer langsung pada tujuannya. "Kita belum selesai. Kali ini, lawan aku." Beberapa murid yang sedang berlatih mulai menghentikan gerakan mereka. Mereka saling pandang, merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Eko menggeleng pelan. "Aku sudah bilang, aku tidak melawan wanita." Jawaban itu sama seperti sebelumnya, tegas, tanpa emosi. Namun bagi Jennifer, itu justru semakin memancing emosinya. "Jangan ulangi alasan itu," ucapnya dengan nada tinggi. "Kamu pikir aku lemah, atau kamu takut?" Eko tetap diam sejenak, menatapnya dengan tenang. "Aku tidak punya alasan untuk bertarung denganmu," katanya. Hari itu Jennifer pergi dengan kesal, tapi ia tidak menyerah. Hari berikutnya, ia datang lagi. Dan lagi. Setiap kali ia datang, ia selalu mengulang hal yang sama. "Lawan aku. Aku ingin bertarung denganmu. Kali ini jangan lari." Namun, jawaban Eko tidak pernah berubah. "Tidak." Beberapa murid mulai berbisik. Siapa wanita itu? Kenapa terus menantang Pak Eko? Sepertinya dia kuat. Di sisi lain, kesabaran Eko mulai diuji. Bukan karena takut, tapi karena gangguan yang terus berulang. Suatu sore, saat Jennifer kembali datang dan mengucapkan tantangan yang sama, Eko akhirnya menarik napas panjang. "Kalau kamu memang ingin bertarung," katanya perlahan. Jennifer langsung menatapnya penuh harap. Eko melanjutkan, "Hadapi salah satu muridku." Jennifer terdiam sejenak. "Muridmu?" tanyanya. Eko mengangguk. "Kalau kamu bisa mengalahkannya, baru kita bicara lagi." Beberapa murid langsung saling pandang. Suasana berubah menjadi serius. Eko kemudian memanggil salah satu muridnya. "Kemari." Seorang wanita muda melangkah maju. Tatapannya tenang, gerakannya ringan namun penuh kesiapan. "Inilah lawanmu," kata Eko. Jennifer menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Ekspresinya menunjukkan sedikit keraguan, namun juga rasa tertantang. "Hanya dia," ucap Jennifer. Murid itu tidak menjawab. Ia hanya memberi hormat dengan tenang. Eko berkata singkat, "Ingat, ini hanya latihan. Kendalikan dirimu." Namun semua orang bisa merasakan, ini bukan sekedar latihan biasa. Lingkaran kecil mulai terbentuk, mengingatkan pada arena pertarungan sebelumnya. Bedanya, kali ini tanpa taruhan, hanya pembuktian. Jennifer menarik napas dalam. "Baiklah," katanya, "aku akan tunjukkan." Murid silat itu bersiap, kakinya berpijak mantap, tangannya terangkat dalam posisi siaga. Beberapa detik hening. Lalu, gerakan pertama dimulai. Semua mata tertuju pada mereka. Akankah petarung tak terkalahkan itu kembali menunjukkan dominasinya? Ataukah murid silat ini menyimpan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya? Jawabannya akan menentukan satu hal. Siapa yang sebenarnya lebih kuat? Dan kisah ini belum selesai. Bersambung ke part 2.